Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugraha, MPM 4519210007. Saya akan mempresentasikan keseluruhan dari forum komunikasi data. Ya, forum pertama itu ada beri contoh pada masing-masing arah komunikasi data. Contoh pada masing-masing arah komunikasi data itu ada simplex, komunikasi satu arah yaitu televisi, radio. Half duplex itu ada komunikasi semi dua arah yaitu handy talkie, chat room. Terus full duplexnya ada telepon, VoIP. VoIP itu voice over internet protocol, dan selanjutnya ada video call. Forum kedua yaitu beri contoh dan jelaskan 3 basis komunikasi komputer. Komunikasi yang pertama ada komunikasi user ke user, yaitu adalah komunikasi kepada sesama penggunanya user. Contohnya kayak misalkan kita mengobrol menggunakan mikrofon di komputer ataupun kita teleponan. Jadi kayak dari orang ke orang seperti itu. Dan selanjutnya ada komunikasi komputer komputer ke komputer, yaitu adalah komunikasi antar dua komputer melalui jaringan yang terhubung sama lain. Contohnya kayak kita chatting melalui Facebook, mengirim email, ataupun kita menggunakan WhatsApp web. Kita ngobrol-ngobrol lewat WhatsApp dari komputer ke komputer. Nah, itu disebut komunikasi komputer ke komputer. Selanjutnya ada komunikasi komputer ke jaringan. Nah, komunikasi komputer ke jaringan ini adalah komunikasi yang dilakukan dari komputer terhadap suatu jaringan. Contohnya seperti server komputer mengirim pesan kepada klien, ataupun dari komputer menghubungkan ke jaringan, atau seperti itu. Baik, saya akan next. Selanjutnya, kedua itu ada beri contoh dan jelaskan model atau diagram komunikasi berdasarkan general block diagram. Diagram komunikasi berdasarkan general block diagram adalah komunikasi yang mana terdiri dari sumber, transmitter, transmission, system, receiver, dan destination. Sumber akan membuat suatu data yang akan disampaikan kepada transistor kemudian. Transistor menghubungkan ke receiver melalui transmission system, dan receiver akan diterima oleh server destination. Contoh yang biasa ditemukan adalah saat membuat akun suatu media sosial, seperti mungkin kita membuat Facebook, membuat Gmail, Yahoo, atau membuat akun YouTube, seperti itu. Forum ketiga, hitung berapa bit yang diperlukan untuk transmisi pesan terdiri dari jumlah tanggal lahir, bulan lahir, dan umur Anda masing-masing. Karakter dengan panjang tiap karakternya 8 bit, di mana A. Jumlah keseluruhan bit yang ditransmisikan dengan cara synchronous transmission menggunakan satu buah karakter SYN. Selanjutnya yang B. Rasio dari informasi yang ditransmisikan pada poin A. C. Jumlah keseluruhan bit yang ditransmisikan dengan cara asynchronous transmission menggunakan 2 start bit dan 1 stop bit. D. Rasio dari informasi yang ditransmisikan pada poin C. E. Tentukan lebih efisien mana dengan cara synchronous transmission atau dengan cara asynchronous transmission. Ini adalah contoh untuk tanggal lahir. Di sini ada tanggal lahir saya, itu tanggal 12. 12 ini memiliki 2 karakter, dan bulan lahir saya September. September memiliki 9 karakter. Umur saya 19 tahun, dan 19 tahun ini memiliki 7 karakter. 2 karakter ditambah 9 karakter ditambah 7 karakter sama dengan 18 karakter. Selanjutnya A. Jumlah keseluruhan bit yang ditransmisikan dengan cara synchronous transmission menggunakan satu buah karakter SYN. 18 karakter dikali 8 bit tiap karakter, yaitu sama dengan 144 karakter. Satu karakter kontrol SYN dikali 8 bit tiap karakternya itu sama dengan 8. Karena 1 dikali 8 sama dengan 8. Total bit yang ditransmisikan sama dengan 144 ditambah 8 sama dengan 152 bit. B. Rasio dari informasi yang ditransmisikan pada poin A. 144 bit informasi dibagi 152 bit transmisi sama dengan 94,7%. Selanjutnya C. Jumlah keseluruhan bit yang ditransmisikan dengan cara asynchronous transmission menggunakan 2 start bit dan 1 stop bit. Yang pertama caranya adalah 18 karakter dikali 8 bit tiap karakternya sama dengan 144.
Dan kedua, 18 karakter dikali 3 bit dan 1 stop bit sama dengan 54. Total bit yang ditransmisikan adalah 144 ditambah 54 sama dengan 198. Selanjutnya, D. Rasio dari informasi yang ditransmisikan pada poin C. 144 bit informasi garing 198 bit transmisi sama dengan 72,7%. Ya, tentukan lebih efisien mana dengan cara synchronous transmission atau dengan cara asynchronous transmission. Dengan cara synchronous transmission lebih efisien sebesar 22% dibanding asynchronous transmission. Forum 4. 1. Beri contoh dan jelaskan perbedaan transmisi yang berupa simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex adalah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah. Transmisi secara simplex terjadi di dalam beberapa teknologi komunikasi seperti siaran, televisi, ataupun siaran radio. Half duplex adalah sebuah mode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah, tapi tidak dapat secara bersamaan. Contoh paling sederhana adalah walkie-talkie. Walkie-talkie dapat berkomunikasi secara dua arah, namun tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Seperti itu. Seperti dipakai-pakai oleh instansi-instansi kepolisian ataupun militer seperti itu. Full duplex adalah komunikasi penerima dua arah, memungkinkan penerima dan pengirim bias bertukaran informasi secara langsung. Sebuah percakapan telepon merupakan contoh komunikasi full duplex, yaitu kedua orang bisa bicara dan didengar pada saat yang sama, yaitu seperti kita bertemu langsung atau dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya ada fungsi serta karakteristik ya, dan dicari gambarnya, termasuk media transmisi unguided. Media unguided adalah media yang tidak memakai kabel sebagai media transmisi tetapi menggunakan sinyal dan gelombang, berfungsi sebagai media transmisi tanpa perlu adanya kabel, untuk menghubungkan antara sumber dan penerima, dan memiliki radius tertentu untuk menyambungkan dengan media unguided. Contohnya Bluetooth. Forum kelima, beri contoh dan jelaskan perbedaan sistem modulasi digital ASK dengan sistem modul digital FSK. Pada ASK, dua nilai biner dilambangkan dua amplitude berbeda dari frekuensi sinyal pembawa, sedangkan FSK, dua nilai biner dilambangkan dua frekuensi yang berbeda dari frekuensi pembawa. Selanjutnya, ASK rentan terhadap perubahan bati gain yang terjadi tiba-tiba serta merupakan teknik modulasi yang tidak efisien, digunakan sampai dengan 1200 bps. Teknik ASK digunakan untuk mentransmisikan data digital sepanjang serat optik, sedangkan FSK digunakan untuk operasi full duplex. Pada ASK, pengiriman sinyal berdasarkan modulasi pergeseran amplitude, sedangkan dalam FSK, pengirim sinyal melalui penggeseran frekuensi. Forum ke-6 di sini adalah contoh diagram konstelasi isyarat untuk perubahan fase sebesar plus 15 derajat, menyajikan bibit dengan tabel sebagai berikut. Dan di bawah sudah ada tabelnya, dan buatlah diagram konstelasi isyarat signal untuk menyajikan 3 bit, 2 bit, dan queen bit. Di sini sudah ada tabel untuk 3 bitnya, 2 bit, dan queen bit. Selanjutnya di sini ada gambar sudut fase dan amplitudo apabila sebelah kiri untuk 16 km dan sebelah kanan itu ada untuk 32 km. Dan di sini sudah ada tabelnya untuk 16 km dan untuk 32 km. Forum 9, buatlah proses dan gambar pengkontrolan kesalahan dengan menggunakan stop and wait AR key, 2 go back and AR key, 3 select reject AR key. Sini sudah ada contoh untuk stop wait AR key, dan ini sudah ada go back and AR key dan select reject AR key. Dan selanjutnya forum ke-10, cari gambar fungsi, jenis, dan spesifikasi dari masing-masing modem. Pertama, modem V21 bekerja pada kecepatan 300, 600, atau 1200 bit detik menggunakan FSK. Pada kecepatan 300 bit per detik bekerja secara full duplex. Lewat PSTN, kecepatan 600 dan 1200 bit per detik hanya secara half duplex.
Modem jenis ini yang memenuhi standar apabila menginginkan data yang kecepatan bitnya sama dengan laju baut. Yang kedua ada modem V22, bekerja secara tak sinkron atau sinkron pada kecepatan 600 atau 1200 per detik jalur PSTN, reset line, dan dapat bekerja secara half duplex maupun full duplex. Mempunyai kecepatan baut sebesar 600 baut. Teknik modulasi yang dipakai adalah DSPK. Ada dua variasi dari V22 ini, yaitu varian A 1200 bit per detik dan 600 bit per detik, keduanya sinkron. Varian B 1200 bit per detik dan 600 bit per detik, keduanya. 3. Modem V22 bis, bekerja secara full duplex pada jalur PSTN dan reset line. Kecepatan 2400 dan 1200 bit per detik. Teknik modulasinya QAM 16 fase atau QAM 4 fase. Kecepatan jalurnya 600 baut. V22 bis melakukan handshake pada saat panggilan data. Modem penerima secara otomatis mengubah kecepatannya. Modem ini dilengkapi dengan suatu adaptive equalizer. Yang keempat ada modem V23, yaitu modem FSK pada kecepatan 600 atau 1200 bit per detik, bekerja secara full duplex lewat PSTN dan operasi full duplex pada reset line 4 kawat. Modem ini dapat bekerja pada 75 bit per detik dalam arah transmisi yang berlawanan. Yang kedua ada modem V26, menggunakan kecepatan 2400 per detik pada reset line dan mempunyai fasilitas fallback 1200 bit per detik. Selanjutnya ada modem V27. Yang keenam, bekerja pada laju 4800 atau 2400 bit per detik pada PSTN atau reset line, bekerja secara full duplex. Pada EZ line, modem ini digunakan DPSK 8 fase dengan kecepatan 1600 baut atau 1200 baut. Frekuensi pembawa sama dengan 1800 Hz dan lebar pitanya 1000 sampai dengan 2600 Hz atau 1200 sampai dengan 2400 Hz. Yang ketujuh ada modem V29, bekerja pada kecepatan 9,6 atau 7,2 dan 4,8 kilobyte per detik secara half duplex jalur 2 kawat dan full duplex jalur 4 kawat pada PSTN atau reset line. Metode modulasi yang digunakan QAM dengan kecepatan baut 2400 baut dan frekuensi pembawa 1700 Hz. Lebar pita yang digunakan adalah 500 sampai dengan 2900 Hz. Pada kecepatan tertinggi terjadi distorsi. Selanjutnya ke-8 ada modem V32, bekerja pada kecepatan 9,6 kilobyte per detik dan kecepatan fallback 4,8 kilobyte per detik atau 2,4 kilobyte per detik menggunakan QAM untuk bekerja secara full duplex dengan laju 2400 baut pada sambungan dial-up lewat PSTN. Modem ini tidak menggunakan teknik pembawa frekuensi. Modem ini digunakan untuk memantau sambungan apabila terputus secara otomatis akan memutar not telepon yang tersimpan untuk melanjutkan pelayanan pada jalur yang dipanggil kembali. Kesembilan, modem V32 bis, bekerja pada 14.400 bit per detik dengan laju baut 2400 baut. Ada 128 kombinasi amplitudo dan fase untuk setiap baut. Bekerja secara full duplex dengan menggunakan teknik echocalculation sehingga data dapat dikirimkan dalam dua arah pada pita yang sama. Ke-10, modem V32 turbo, bekerja pada 19,2 kB per detik, laju fallback sebesar 16,8 kB per detik, 14,4 kB per detik, dan 9,6 kB per detik. Kecepatan transmisi data yang efektif dapat lebih ditingkatkan bila kompresi data juga digunakan. Beberapa file dapat dikompresi dengan 10.1 sehingga kecepatan menjadi 192.000 bit per detik. Ke-11 ada modem V33, bekerja pada 14,4 kB per detik secara full duplex pada reset line. Teknik modulasi yang digunakan berdasarkan kelompok 6 bit, yaitu sending trellis, isyarat analog yang dihasilkan mempunyai 128 fase dan posisi amplitudo yang berbeda pada diagram konstelasi kecepatan fallback 12 kB per detik dengan pengaturan multiplexing. Dan yang ke-12 ada modem V34, bekerja pada kecepatan 28 kB per detik. Sistem ini menggunakan penyandian trellis dan beberapa teknik pembentuk isyarat seperti precoding yang berguna untuk mengurangi kecepatan kesalahan sampai nilai rendah yang dapat diterima. Kecepatan fullback
adalah 24,4 kilobyte per detik dan 19,2 kilobyte per detik. Dan ini di bawah ada skema bagan dari ISDN. Forum 11 yaitu jelaskan cara kerja setiap layar pada layar ISO dan gambarkan 7 layar ISO. Untuk layar ISO yang pertama yaitu ada physical layer, mengatur sirkuit yang karakteristik fisik, elektrik, fungsional, prosedural untuk membentuk, memelihara, dan memutuskan hubungan fisik. 2. Data link layer, mengatur pengiriman blok data melalui jalur fisik tersebut. 3. Network layer, jaringan transmisi yang mengatur perpindahan data dari suatu mesin ke mesin lainnya melalui mode pertengahan seperti concentrator, packet switch, atau controller. Keempat, ada transport layer, transport blok bit dari satu pemakai ke pemakai lainnya tanpa manipulasi bit dan tidak tergantung jenis jaringan yang digunakan pemakainya. Yang kelima, ada session layer, proses pembentukan dan penghentian suatu session transmisi data. Dan yang ketujuh, ada presentation layer, fungsi yang berhubungan dengan kumpulan karakter dan kode data yang digunakan dan cara data ditampilkan di layar atau printer. Yang kedelapan, ada application layer, yaitu aktivitas aplikasi atau sistem seperti untuk operator, pengguna data jarak jauh, kontrol transmisi file, aktivitas database terdistribusi. Dan di bawah ada gambar untuk 7 layar ISO-nya. Dan di sini sudah terlihat untuk layar ketujuh ini ada application layer. Untuk layar ke-6 ini ada presentation layer. Layar kelima ada session layer. Layar keempat ada transport layer, dan layar ketiga ada network layer. Layar 2 ada data link layer, dan terakhir untuk layar 1 physical layer. Dan forum ke-12, jelaskan prosedur, sifat, dan bagan dari komunikasi serat optik. Prosedur komunikasi serat optik di sini sudah ada bagannya. Pertama dari sinyal input elektrik, lalu menuju ke transistor drive circuit, lalu ke sumber cahaya. Di sini sudah ada penjelasan bagannya untuk keseluruhannya. Komunikasi serat optik secara umum, prosedur dari bagan dari komunikasi serat optik adalah: pertama, transmitter yang mana di dalamnya ada drive circuit dan sumber cahaya menerima sinyal input atau sumber elektrik dan mengirimkan sinyal tersebut ke kabel serat optik. Kemudian diteruskan regenerator sinyal masuk ke optical RX dan diteruskan ke optical TX, dan sinyal dari regenerator masuk kembali ke kabel serat, diteruskan ke optik amplifier dan masuk ke receiver. Di receiver, sinyal dari kabel optik langsung masuk ke detektor cahaya, kemudian langsung dilanjutkan ke amplifier dan prosesor, kemudian sinyal langsung saja dikeluarkan sebagai output untuk ke destination. Karakteristiknya, yang pertama ada serat optik terdiri dari 3 bagian utama, yaitu core, terus cladding, dan coating. B, beroperasi pada kecepatan tinggi gigabyte per detik. Yang C, mampu membawa paket-paket dengan kapasitas yang besar. Yang D, mempunyai biaya rata-rata per node yang lumayan cukup mahal. E, media dan ukuran konektornya kecil. F, kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Yang G, jarak transmisi yang lebih jauh, yaitu sampai 60 km. Yang H, komunikasi dengan fiber optik biasa terjadi 2 arah secara bersamaan. Terus yang I, bahan dasarnya adalah kaca dengan ukuran yang sangat kecil. J, data yang dilewatkan medium dalam bentuk cahaya. 2. Jelaskan prosedur, sifat, dan bagan dari komunikasi wireless. Di sini sudah ada bagannya, yaitu adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan memancarkan menggunakan antena. Router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirim informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerimanya. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan yang mengirim dan menerima data, yaitu sinyal radio, format data, struktur jaringan. Sinyal radio bekerja pada physical layer,
lapisan fisik, lalu format data bekerja mengendalikan beberapa lapisan di atasnya, dan di struktur jaringan berfungsi sebagai alat untuk mengirim dan menerima sinyal radio. Saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi digital. Karakteristik yang pertama, interferensi yang lebih tinggi dan hasil kehandalan yang lebih rendah. 2. Ketersediaan bandwidth yang rendah dan tingkat transmisi jauh lebih rendah. 3. Kondisi jaringan yang beragam. 4. Terbatas oleh komputasi dan energi sumber daya. 5. Keterbatasan dalam hal perangkat karena hasil persyaratan portabilitas dalam antar muka pengguna dan tampilan. 6. Cakupan layanan yang terbatas. Terima kasih. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kesempurnaannya milik Tuhan dan kekurangan milik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.